Halo, selamat datang di video penjelasan database teknologi laboratori untuk memenuhi tugas proyek akhir. Oke, next selanjutnya. Oke, di sini dengan saya Jonathan Lim dan rekan saya Kenneth William dan Michael Ivory. Oke, selanjutnya. Di sini kami membuat galeri sistem. Kami membuat galeri sistem yang digunakan oleh operator pada sebuah galeri. Maksud dari pembuatan website ini berguna untuk melakukan pendataan, lukisan mana yang akan ditampilkan, dan seberapa banyak user yang datang. Tujuan dari website ini, kita bisa melakukan penelitian apabila data-data yang terdata pada database dibutuhkan untuk dijadikan sebuah bahan penelitian, penyukai lukisan, dan sebagainya. Oke, di sini merupakan IR diagramnya. Yang pertama ada tabel user, ada tabel tiket, ada tabel pemesanan, ada tabel operator, ada tabel operator lukisan, ada tabel lukisan, ada tabel seniman, dan tabel genre. Oke, selanjutnya. Oke, di sini adalah flowchart untuk user, di mana operator akan bisa memilih antara add, update, dan delete. Di mana add, operator akan menginsertkan user data yang diminta. Apabila update dan delete, operator akan melakukan set ID user mana yang akan diupdate atau di-delete. Apabila sudah selesai, sistem akan bertanya jika iya, maka semua data yang sudah dilakukan oleh operator akan tersimpan di database. Apabila tidak, operator akan dikembalikan ke awal. Lalu flowchart selesai. Selanjutnya, berikut ini untuk lukisan, di mana operator akan menambahkan, mengupdate, atau melakukan delete. Apabila insert, maka operator akan mengisi data sesuai yang diminta. Apabila update atau delete, operator akan melakukan set ID lukisan. Apabila sudah, maka sistem akan bertanya. Jika tidak, operator akan dikembalikan ke awal. Apabila iya, semua yang sudah operator lakukan akan dilakukan save ke database dan flowchart selesai. Selanjutnya, berikut adalah tampilan untuk sign in account, di mana query-nya merupakan select username dan password from operator. Berikut adalah user add, di mana operator akan diminta untuk mengisi ID user, nama user, jenis kelamin user, alamat, email, dan nomor telepon, di mana query-nya merupakan insert into values, yang merupakan values-values dari yang diminta tadi. Selanjutnya, di sini ada select ID user, di mana digunakan untuk melakukan user view. Di sini yang kita pilih adalah ID user dan nama user dari tabel user, dan dilakukan pengurutan sesuai nama user dan dilakukan secara ascending. Pelakukan ascending ini bisa dilihat di sebelah kanan full name, yang itu ditulisan A dan Z. Untuk yang ketiga ada user update. Di sini user kita menggunakan transaction, di mana ada select ID ticket into order ticket merupakan value sementara dari pemesanan, dan select ID operator into operator current merupakan value sementara juga dari from tabel pemesanan, di mana ID user sekian. Lalu kita melakukan delete from tabel pemesanan, di mana ID user yang merupakan input, dan update user set yang merupakan input dari yang operator ingin ubah. Lalu di mana ID merupakan sekian. Lalu insert into tabel pemesanan yang merupakan isi ID user, ID operator, ID tiket, dan tanggal pemesanan dengan value sekian, dan melakukan commit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Michael Ivory. Oke, selanjutnya ada fitur user delete. Di sini admin dapat melakukan delete dengan cara di bagian kanan, yang di bagian blur itu ada bagian yang merah. Di situ admin akan dapat melakukan delete, kemudian memencetnya, dan apakah yakin akan mengkonfirmasi ulang sistem, kemudian operator dapat memencet yes atau no. Di dalam fitur delete ini terdapat query delete from user where ID user dan masukkan ID-nya. Next. Kemudian di sini ada fitur ticket add atau pemesanan. Di dalam fitur ini, admin akan menanyakan nick, full name, dan jenis tiket yang diinginkan oleh customer. Query yang digunakan untuk fitur ini adalah insert into dengan query sebagai berikut. Kemudian ada ticket view. Di dalam fitur ini,
admin dapat melihat data-data yang telah dimasukkan oleh user. Dan query yang digunakan untuk menjalankannya adalah select ID ticket, nama user, from ticket inner join user on ticket.id underscore user, sama dengan user.id user order by ID underscore ACS. Oke, selanjutnya terdapat fitur tiket view detail. Di dalam fitur ini, admin akan dapat melihat data user. Di dalam fitur ini, terdapat inner join yang menghubungkan antara tabel pemesanan dengan tabel user dan tabel pemesanan dengan tabel tiket dengan query sebagai berikut. Kemudian ada tiket update. Di dalam fitur ini, admin dapat melakukan update data. Nah, di dalam update data ini, admin akan diminta untuk memasukkan ID code, kemudian jenis tiketnya, kemudian ada nama lengkapnya, dan melakukan update dengan memencet update. Query yang digunakan adalah select dan update pemesanan set ID underscore tiket yang where ID underscore pemesanan sama dengan satu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kenneth. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur menghapus pemesanan tiket. Nah, di sini pada awalnya itu ada tabel. Nah, kemudian di bagian action ini tuh ada CTA untuk mendelete. Nah, ketika diklik itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kemudian apabila operator akan menghapus pemesanannya, maka itu bisa pencet yes, dan ketika diklik itu akan menjalankan query delete from ticket where ID tiketnya. Nah, itu disesuaikan dengan record mana yang dipilih atau yang mau dihapus. Kemudian, nah di sini ada fitur menambahkan lukisan. Nah, untuk tampilannya ini akan diberikan sebuah form, di mana form ini tuh kurang lebih sama dengan fitur-fitur sebelumnya, bisa memasukkan title, judulnya, kemudian nick autornya, tanggal pembuatannya, genre, dan statusnya. Nah, apabila nanti sudah diisikan, itu kemudian operator bisa menekan, mengklik CTA yang create ini, tombol create-nya, dan nanti akan menjalankan query insert into lukisan dengan values-nya itu ada ID lukisan, ID genre, ID aset, nama lukisan, tanggal buat, dan status tampil yang itu disesuaikan dengan isi dari input text field-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada untuk melihat lukisan apa saja yang ada di galeri. Nah, untuk melihatnya ini kita bisa menjalankan query select ID lukisan, nama lukisan from lukisan order by ID lukisan ASC. Nah, artinya itu kita mengambil data dari tabel lukisan, tetapi yang diambilnya itu hanya 2 kolom saja dari 2 kolom, yaitu ID lukisan dan juga nama lukisan. Kemudian itu defaultnya disorting berdasarkan ID lukisan cara ascending. Nah, untuk tombol itunya, sortingnya itu ada di sebelah text asset name di tabelnya itu, ya A, Z. Apabila ingin disorting secara descending, ini bisa diubah menjadi descending itu, descendingnya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur untuk mengupdate lukisan. Nah, kondisi where-nya ini ya udah pasti sesuai dengan ID lukisan atau ID aset yang ada di form. Nah, setelah terupdate ini, nah kita bisa menambahkan lagi record baru di tabel penampungannya tadi. Ada operator lukisan. Tabel operator lukisan ini kita memasukkan insert into operator lukisan. Nah, kita memasukkannya ke kolom ID operator dan ID lukisannya saja. Kenapa nggak ada ID operator lukisan? Nah, kami itu melakukan setting di kolom ID operator lukisan itu ada constraint auto increment. Jadi, ketika kita hanya memasukkan 2 data saja, itu ID-nya sudah otomatis melakukan increment. Nah, untuk values-nya ini disesuaikan. Nah, ID operator berarti kan tadi sudah tersimpan di variabel operator current. Nah, untuk ID lukisannya ini ya sesuaikan sama yang tadi sudah kita set. 4 berarti. Setelah itu commit. Nah, commit ini berarti untuk menjalankan transaction-nya ini. Kalau misalnya ada apa namanya, kegagalan transaksi, itu nanti kita bisa rollback lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah fitur untuk menghapus aset atau lukisan. Nah, ini juga sama, kurang lebih sistematikanya seperti di fitur-fitur sebelumnya, baik di pemesanan tiket ataupun user. Jadi ketika kita menekan tombol delete, itu muncul pop-up. Dan ketika kita menekan atau operator menekan yes, itu akan menjalankan query delete from lukisan
where ID lukisannya disesuaikan dengan data record mana yang dipilih untuk dihapus. Baik, mungkin itu saja demonstrasi untuk proyek ini dari kelompok kami. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.